فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Nah, para ikhwan dan para santri sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah hadisul ifki ini? Mungkin di antara antum sudah ada yang pernah mendengar, tapi kita sampaikan lagi secara rinci. Seperti yang pernah saya sampaikan, ya, Aisyah memberikan usulan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau ingin berangkat perang atau berangkat kemana lah keluar Madinah, Rasulullah itu punya kebiasaan untuk membawa istrinya, Pak. Tapi kan nggak mungkin dibawa semua. Maka Aisyah mengusulkan untuk diundi. Siapa yang keluar namanya, maka itulah yang dibawa. Ternyata ketika perang Bani Mustalik ini, yang terundi adalah Aisyah radhiyallahu anha, maka dia yang dibawa ikut ketika di peperangan Bani Mustalik. Nah, ketika perjalanan pulang, jadi Aisyah itu dibawa di dalam sekedup. Sekedup tahu? Tandu tapi pakai onta. Jadi onta itu ditaruh macam apa gitu, tertutup. Kemudian Aisyah duduk di dalamnya. Nah, jadi ketika dalam perjalanan pulang, itu kan Rasulullah berhenti istirahat. Biasa kan, istirahat, berhenti, istirahat. Nah, jadi suatu kali ketika berhenti suatu tempat di tengah padang pasir yang luas, Aisyah itu ternyata keluar dari sekedupnya, keluar untuk buang hajat. Keluar, namanya buang hajat, cari tempat yang jauh, yang tidak yang tidak lagi terpandang oleh pandangan orang gitu kan, cari tempatnya. Tapi nggak ada yang tahu dia keluar. Diam aja, mungkin tak kayak mana nggak tahu, keluar. Namanya mau buang hajat, mungkin asal ngomong-ngomong, mungkin gitulah kan, pergi aja. Ternyata karena nggak tahu, ya kan, ya sekedup tadi bukan pakai onta, tapi diangkat oleh orang beberapa sahabat. Karena Aisyah itu orangnya ya masih belasan tahun ketika itu ya, masih 15 atau 16 tahun ketika itu, kalau saya nggak silap, 15 tahun kayaknya, ya. Maka ketika itu karena dia masih gadis belia, jadi sedangkan sekedup itu saja sudah berat gitu kan. Aisyah itu ringan. Jadi yang mengangkat sekedup ini nggak sadar, ternyata di dalamnya tidak ada Aisyah. Jadi ketika pergi diangkat aja udah jalan, padahal dalamnya tak ada, isinya kosong. Ya, orangnya lagi buang hajat, kemudian ternyata gara-gara buang hajat kalungnya jatuh. Nah, jadi karena mencari kalung yang jatuh itu dia lama mencari, Pak, lama. Ya, cari keliling-keliling. Kalung itu kalung sepupunya Asma. Ya. Kalung saudarinya Asma binti Abu Bakar, ya. Dapat ketemu, ketika balik lagi ke tempat rombongan Rasulullah istirahat tadi, sudah tak ada orang. Ya, kita bisa bayangkan seorang wanita, istri Nabi, seorang diri berada di tengah padang pasir. Dan yang ngangkat sekedup ini nggak nyangka ternyata di dalamnya sudah tidak ada Aisyah. Tadi saya katakan karena tubuh Aisyah itu sangat ringan, ya, ringan sehingga nggak sadar, jalan aja kan gitu. Nah, Aisyah berpikir, nanti kalau mereka sadar saya nggak ada dalam sekedup, mereka pasti balik. Mau dikejar nggak mungkin. Udahlah, Aisyah pun duduk aja di tempat itu tadi. Dia duduk sampai akhirnya tertidur di situ sampai malam. Ya. Nah, ternyata ketika itu qadarullah, lewat seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Lewat Sofwan bin Mu'attal ini sahabat yang apa, Pak, ya? Dalam riwayat dikatakan dia suka ngantuk. Jadi kalau perjalanan itu sering ketinggalan. Tidur, para pasukan perang udah balik, dia baru bangun. Memang udah terbiasa gitu dia, tertinggal-tinggal gitu kan. Jadi Sofwan bin Mu'attal ini dia terlambat ketika dia lewat pas sampai ke tempat tadi Rasulullah berhenti dan ternyata di situ ada Aisyah, dia kaget. Ya, dan dia tanda dengan Aisyah. Kenapa? Karena memang dia sudah pernah mengenal Aisyah ketika sebelum turun ayat hijab. Jadi dia sudah tanda. Tapi ketika itu Aisyah lagi tidur, jadi wajahnya terbuka. Maka Sofwan bin Mu'attal mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbangun Aisyah, Pak. Terbangun langsung menutup wajahnya. Udah, diam saja, langsung mungkin paham, maka
unta yang dibawa oleh Safa bin Mu'attal ini diturunkan, didudukkan, kemudian disuruh diberikan isyarat agar Aisyah naik, kemudian dah dibawa. Dia jalan, Aisyah di atas unta, dan digiring gitu sampai ke Madinah. Ya. Tapi sebelum sampai Madinah, itu Rasulullah dalam rombongan itu pada siang hari berhenti gitu. Jadi bergabungnya Safwan dan Aisyah ke dalam rombongan Rasulullah itu pada siang hari. Jadi nampaklah semua, Pak. Bisa kita bayangkan itu bahwa Safwan bawa Aisyah di atas untanya dilihat oleh seluruh pasukan. Oh, bengong gitu kan. Wah, disinilah langsung muncul ide yang brilian dari Abdullah bin Ubay untuk menjatuhkan wibawa Rasulullah. Ya, langsunglah dia bumbui, dia cari-cari, selidiki, segala macam lah Pak, diselidiki, kemudian dia karang-karang sehingga terjadilah fitnah bahwasanya Aisyah selingkuh. Kalau bahasa hari ini selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Ya, selingkuh. Udahlah, kawan-kawannya yang munafik ikut membantu menyebarkan berita itu. Wah, cerita dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Aisyah begitu sampai Madinah, dia sakit, jatuh sakit. Sampai sebulan dikatakan Aisyah itu demam. Sebulan pokoknya terbaring di rumahnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu bahwasanya dirinya sedang digosipin. Dia nggak ngerti. Tapi di luar udah panas, Rasulullah itu udah gimana gitu. Hanya saja Aisyah menyadari Rasulullah perlakuannya beda. Agak apa? Agak hambar gitu loh. Sekadar nengok Aisyah karena lagi sakit, bagaimana keadaanmu? Sudah agak baikan? Sudah, habis itu keluar. Jadi Aisyah terasa kok kayak gini ya, kok kayaknya dingin kali sikap Rasulullah kepadanya. Dia sudah terasa. Ketahuannya kapan? Tahunya Aisyah satu malam dia keluar bersama Ummu Mistah. Berarti ibunya Mistah bin Usasah. Siapa Mistah bin Usasah nanti kita sampaikan. Jadi keluar dengan ummunya Mistah. Ummu Mistah keluar ingin buang hajat pada malam hari, cari ke tempat yang jauh. Nah ketika itu dikatakan dalam riwayat di tafsir Ibnu Katsir, di situ Aisyah mengatakan karena pada waktu itu kami belum membuat jamban-jamban di sekitar rumah kami. Berarti kalau membuang hajat, padahal sudah di Madinah tapi masih cari tempat yang jauh gitu Pak. Bisa bayangkan itu padang pasir. Nah, jadi ketika habis buang hajat berdua dengan Ummu Mistah tadi, ketika mau balik ke rumah, Ummu Mistah tadi terpijak kerudungnya sendiri sehingga hampir jatuh. Jadi refleks spontan mengatakan celaka Mistah. Dia mendoakan keburukan kepada anaknya sendiri. Aisyah terkejut. Padahal Mistah bin Usasah anaknya adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Perhatikan ini. Padahal Mistah adalah sahabat yang ikut perang Badar. Maka Aisyah langsung menegur, "Ya Ummu Mistah, kenapa engkau menghina Mistah anakmu? Padahal dia adalah ahlu Badar." Maka ketika itu Ummu Mistah mengatakan, "Wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu desas-desus yang sedang beredar?" "Hah? Apa?" katanya. Diceritakannya lah Pak. Wah, baru tahu. Padahal sudah sebulan. Baru tahu langsung, padahal ketika itu Aisyah sudah agak sehat gitu. Karena mendengar berita itu kembali ngedrop. Kemudian pulang ke rumah, ternyata tidak lama Rasulullah datang. Dan Aisyah minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka diizinkan oleh Rasulullah. Apa tujuan Aisyah? Dia ingin mendengar langsung dari orang tuanya. Ternyata benar, ketika dikasih izin dia pulang, ditanya, "Wahai ayahku, ibuku, benarkah desas-desus yang sedang heboh di masyarakat?" Kata ayahnya, "Ya, dia benar." Tapi Abu Bakar dan istrinya sudah nggak bisa lagi komen apa-apa, sudah bingung gitu kan, sudah ya gimana lah. Anaknya yang juga siapa? Istri Rasulullah ditimpa kabar selingkuh. Masya Allah, bayangkan itu Pak. Maka ketika itu Aisyah mengatakan, "Aku menangis, terus menangis selama 2 malam 1 hari."
Jadi selama 2 malam 1 hari itu air matanya terus mengalir, Pak. Sampai kemudian Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, ya, kemudian meminta. Baru situ Rasulullah bertanya, Pak. Ketika Aisyah pun sudah tahu, maka Rasulullah pun bertanya, ya, wahai Aisyah, ya, tentu engkau sudah tahu apa yang sedang beredar di masyarakat Madinah. Maka tolong jujur wahai Aisyah, ya, apakah benar engkau melakukan hal yang demikian? Selingkuh maksudnya kan gitu kan, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya. Kalau tidak, maka segala puji bagi Allah. Namun kalaupun benar hal itu, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, karena Allah Maha menerima taubat. Makanya wajar Rasulullah itu dibilang enggak percaya ya enggak, dibilang percaya pun ya tidak gitu loh. Jadi memang beliau wah enggak benar, enggak juga. Karena memang dilihat sendiri pulang berdua dengan Sofwan bin Mu'attal. Apalagi selama 1 bulan itu sudah berlalu dan Allah tidak menurunkan wahyu untuk mengklarifikasi kabar itu. Jadi kan wajar Rasulullah ada agak apa? Agak merasakan ini berarti benar. Makanya dikatakan seperti itu. Kalau engkau memang melakukan wahai Aisyah, bertobatlah kepada Allah. Maka apa yang terjadi para ikhwan sekalian? Mendengar perkataan Rasulullah, Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, ya. Apa dia bilang dulu kepada bapaknya, wahai ayahku Abu Bakar, tolong jawab perkataan Rasulullah itu. Kata Abu Bakar, wahai anakku, saya tidak tahu mau ngomong apa. Abu Bakar nggak tahu mau ngomong apa, Pak. Karena dia pun nggak mau membela anaknya, nggak mau menyalahkan anaknya, bingung deh kan. Wahai ibuku, tolong katakan kepada Rasulullah. Kata ibunya pun gitu, wahai anakku, saya nggak tahu mau ngomong apa. Waduh, maka kata Aisyah, ya, wahai Rasulullah, wahai ayahku, wahai ibuku, sungguh, ya, kalau aku tidak mengakui perbuatan tersebut dan Allah tahu aku tidak melakukannya, pasti kalian tidak akan percaya, tidak akan mempercayaiku. Dan kalaupun aku mengakuinya padahal aku tidak melakukannya dan Allah Maha tahu itu, maka kalian akan mempercayaiku. Paham maksud Aisyah nih, Pak? Artinya kalaupun dia dibilang nggak buat, maka Rasulullah dan Abu Bakar itu pasti agak kurang percaya karena sudah jelas di depan mata pulang berdua gitu loh. Perjalanan jauh berhari-hari. Bisa kita bayangkan itu. Ya. Maka ketika itu Pak Rasulullah pun terdiam, kemudian merasa berat. Ciri-ciri mendapatkan wahyu. Jadi Rasulullah itu ketika mendapatkan wahyu itu ya beliau seakan-akan merasakan sesuatu yang berat, keringat jagung itu muncul keluar dari wajah beliau, netes-netes itu. Itu saking beratnya ketika menerima wahyu. Rasulullah menerima wahyu dikatakan seakan-akan beliau itu ditimpa suatu beban yang sangat berat sampai keringatan itu keluar. Padahal ketika itu musim dingin, tapi keringat jagung keluar dari dahi beliau, dari kepala, dari wajah beliau. Ya, agak lama setelah selesai wahyu diturunkan, maka Rasulullah mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Absyir ya Aisyah, bergembiralah wahai Aisyah, karena Allah telah fa innallah qad barra'aki, karena Allah telah membebaskanmu dari tuduhan tersebut." Wah, masyaallah. Barulah Aisyah senang. Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai Aisyah, dekatilah Rasulullah, ya, dekatilah suamimu." Kata Aisyah, "Tidak mau. Tidak ada yang aku puji selain Allah." Gitu, Pak. Paham maksudnya? Jadi ketika senang bukan suaminya dulu disalam, tapi Allah yang dia puji. Padahal kata Aisyah, "Aku tidak berharap Allah menurunkan," termasuk Abu Bakar, Pak. Abu Bakar juga mengatakan seperti itu. "Kami atau aku tidak berharap Allah menurunkan wahyu untuk membebaskan aku," kata Aisyah. "Hanya saja aku berharap agar Rasulullah mimpi sajalah," gitu. Ini para sahabat itu seperti itu, Pak. Mereka tidak merasa diri mereka tuh hebat, suci, soleh, sehingga mengharap ya Allah turunkanlah wahyu berkenaan tentangku. Aisyah hanya berharap supaya Rasulullah itu mimpi, kemudian dari mimpi itulah dia dibebaskan dari tuduh. Ternyata Allah turunkan wahyu. Itulah Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 22. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita bahas pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi pembahasan di pertemuan bulan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.